Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, sahabat GCE Banten. Selamat datang di seri keempat Semarak Semarak Bulan Merdeka bersama GCE Banten. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resita Larasati. Saya moderator dalam kegiatan kita dalam malam hari ini. Dan sebelum memperkenalkan narasumber yang sudah sangat terkenal juga ini, jam terbangnya sudah sangat tinggi ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu daftar hadir ya Bapak Ibu. Kegiatan kita ini ada 2 jam pilihan. Kalau siang jam 2 sampai jam setengah 4 dan malam itu jam 7.30 sampai jam 9 malam. Nah, untuk batas waktu pengisian daftar hadir yang siang itu ditutup jam 4 sore ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jam 4 itu langsung kami tutup linknya. Kemudian kalau yang malam sampai jam 10 malam ya Bapak Ibu, jadi kami tunggu sampai jam 10 malam. Lalu untuk sertifikat, nah ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon bersabar ya karena kami ini volunteer Bapak Ibu ya. Kita mendedikasikan waktu yang ada untuk melayani sesama rekan sejawat yang sama-sama juga ingin belajar ya. Jadi tentu saja ketika kita membuat sertifikat membutuhkan waktu khusus. Jadi mohon pengertiannya untuk memberikan kami waktu dalam membuat sertifikat bagi teman-teman semua. Jadi tidak perlu lagi ditanya kapan sertifikatnya keluar ya. Jadi maksimal saya kasih tahu maksimal 3 hari. Jadi kalau malam ini kemungkinan paling lambat Senin gitu ya baru keluar sertifikatnya. Kalau Selasa nggak keluar, nah baru ditanya nih sertifikat yang sekarang gitu ya. Biar teman-teman juga di tim jadi semangat gitu ya. Pesertanya udah makin hari makin pinter, makin tertib gitu. Kemudian untuk sertifikat 32 JP nanti akan diberikan di akhir kegiatan. Nah, kami ini ada 22 seri. Untuk mendapatkan sertifikat minimal 80% mengikuti kegiatan. Jadi sekitar 18 seri ya Bapak Ibu. Boleh ada bolong 4 kali nggak ikut nih. Mungkin ada kegiatan yang lain Bapak Ibu menjadi narasumber di kegiatan lain sampai tidak bisa mengikuti. Nah itu nanti ada waktunya. Mohon maaf di tempat saya lagi banyak petasan mungkin terdengar ya. Itu kemudian seluruh informasi Bapak Ibu nanti kalau perlu apa-apa tanya boleh cek di SID/Semarak GCE Banten atau menghubungi rekan-rekan GCE Banten yang Bapak Ibu kenal ya. Itu informasi yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga malam hari ini telah bergabung bersama kami nih malam hari ini yang menemani yang mengawal yaitu Kokapten dari Kabupaten Serang. Nah, biar semangat nih. Ada ini enggak Miss Rini, ada ujangan-ujangan nih buat kita yang kadang-kadang suka males mau belajar, mau ikut webinar gitu. Atau ini real ya Bapak Ibu ya, kita ini kan pendidik ya. Yang ikut kegiatan GCE ini misalnya malam ini tadi malam itu 144. Nah, tapi isi daftar hadir tuh sampai 150 gitu Miss Rini. Tapi ternyata yang hadir ada yang lupa nggak ngisi gitu. Makanya tim agak bingung. Nah, gimana nih Miss Rini menyemangati teman-teman? Silakan waktunya kepada Kapten dari Kabupaten Serang, Miss Rini. Terima kasih Ibu Resita Larasati yang selalu semangat nih ya membersamai teman-teman di sini, sahabat-sahabat GCE Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa sekali ya Bapak Ibu di sini sudah berkenan hadir untuk belajar bersama-sama dengan kami para GCE Banten. Sebelumnya perkenalkan saya Rini Setianingsih selaku Kokapten dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten tentunya. Baik, karena ini kegiatan GCE Banten, sebelumnya saya ingin tahu ada nggak sih di sini yang dari luar Banten? Ada nggak Bapak Ibu? Boleh beri reaction mungkin atau boleh di kolom chat nih. Sebelumnya saya ingin tahu ada yang dari luar Banten nggak? Oh, ada di sini ada yang raise hand. Ada pengajar Jaya Santika, bukan nama ini ya, bukan nama bukan nama asli mungkin ya. Oke, ini mungkin yang dari luar Banten juga mungkin ada yang hadir juga di sini. Oke, karena di sini dari Banten itu ada 8 kabupaten dan kota. Saya ingin tahu nih yang dari Tangerang deh, karena Bu Santi dari Tangerang ya. Dari Tangerang boleh raise hand. Halo yang dari Tangerang. Selain Ibu Santi sendiri ada Bu Dada, Ibu Widya, Ibu Titin. Tangerang itu banyak ya, ada kabupaten, kota, Tangsel, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ini yang dari Tangerang, Bu Ati pastinya ya. Oke, sip, mantap deh ini ya. Ibu atau Bapak Arditya ini ya. Oke, ini ada Ibu siapa? Ibu atau Bapak Jelly. Iya, dari kota Tangerang. Luar biasa nih dari Tangerang nih pasukannya Ibu Santi ya. Oke, dari Kota Serang, pasukannya Ibu Resita mungkin ada nggak malam ini yang dari Kota Serang? Halo Bapak Ibu, yang dari Kota Serang. Oh, Bu Siti dong selalu ya, Ibu Sri juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Dari Kabupaten Serang ada nggak nih? Karena saya dari Kabupaten Serang, bisa raise hand? Ibu Muryani, ya halo ada Ibu Muryani ya. Ya oke. Dari Cilegon ada Bapak Ibu? Ada yang dari Cilegon? Ibu Indah, raise hand. Dari Cilegon kah? Oh, sudah dibuka mic-nya tapi tidak ada suaranya. Oke, karena tadi yang dari Tangerang udah langsung semua ya, karena ada kabupaten, kota ya, dari Tangsel juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf mungkin tidak diabsen satu persatu ya. Dari Pandeglang juga mungkin ada, dari Lebak ya tentunya. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya sudah bergabung di kegiatan kami yaitu di Semarak Bulan Merdeka bersama GCE Banten. Yang insya Allah tadi kata Ibu Resita akan berlangsung selama 1 bulan full yaitu terdiri dari 18 seri ya Bapak Ibu ya. Dan ini seri yang keempat atau hari keempat kita akan didampingi bersama Ibu Santi, Ibu Kepala Sekolah Penggerak yang luar biasa. Ini nanti akan berbagi terkait dengan kebinekaan global nih Bapak Ibu ya. Oke, ini sangat penting sekali materinya dan sangat apa ya? Sangat kekinian Bapak Ibu karena ini salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin beri pantun dulu, boleh nggak Bu Resita? Boleh ya. Ke pasar malam membeli sate taichan. Cakep. 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 Satenya istimewa, penjualnya paten. Mantap. Mantap. Selamat malam, wahai teman-teman. Asik. Mari belajar bersama GCE Banten. Ore. Kaca cembung terkena sinar. Tetangga depan berbuat onar. Asik. Selamat bergabung di acara webinar. Semoga kebahagiaan berbinar-binar. Wih. Mudah-mudahan Bapak Ibu malam ini senantiasa bahagia bukan hanya karena menunggu sertifikat seperti tadi yang disampaikan Ibu Resita ya. Yang hadir 140 tadi malam yang seri ketiga tapi sertifikat yang mengisi daftar hadir sampai 150. Sedangkan yang hadir itu tidak sempat untuk mengisi daftar hadir ya. Tadi saya diminta untuk memberikan motivasi Bapak Ibu, memberikan wejangan terkait dengan sertifikat ya. Sertifikat itu bonus Bapak Ibu, tapi ilmunya kemudian kita bisa bersilaturahmi nih ya. Kita bisa berkenalan meskipun hanya
via virtual ya. Saya di sini bisa berkenalan dengan Ibu Widya, tentunya dengan Ibu Dewi, Ibu Dede ini di sini ya, dan Bapak Ibu semuanya tentunya yang hadir malam ini. Ini juga sudah merupakan rezeki untuk kita Bapak Ibu ya. Jadi memang Bapak Ibu ketika mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat itu harus dilihat waktunya Bapak Ibu ya. Untuk daftar hadir untuk malam ini akan ditutup pukul 10 dan tentu saja akan di-share oleh panitia, oleh sahabat para GCE Banten ini nanti di akhir biasanya Bapak Ibu. Jadi di awal-awal seperti ini kita belum share sertifikat supaya Bapak Ibu fokus terlebih dahulu menyimak penyampaian materi yang akan dibagikan oleh Ibu Santi ya, di sini narasumber kita. Jadi Bapak Ibu fokus dulu, jangan menanyakan daftar hadir. Nanti kalau udah ngisi daftar hadir, Bapak Ibu nggak fokus mengikuti kegiatan, dan tentu saja sertifikat itu bonus tadi ya Bapak Ibu, tapi ilmunya yang pasti ya. Tidak ada wejangan khusus dari saya, intinya kita ayo belajar bersama-sama Bapak Ibu ya, karena sertifikat itu bukan segalanya sebetulnya ya. Bukan menjadi hal yang penting banget juga enggak gitu ya, tapi yang pasti ilmunya, silaturahminya Bapak Ibu. Kita di sini belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Di sini kami sebagai volunteer tadi ya Bapak Ibu, kami komunitas yang berdiri atas dasar kesukarelaan Bapak Ibu. Kami ingin berbagi terkait dengan apa yang sudah kami terapkan atau apa yang kami dapatkan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya dan ingin berbagi ke Bapak Ibu. Jadi tolong kalau misalkan sertifikat yang tidak ada, jangan terlalu ayo dong pengen segera-segera gitu ya sertifikat ya. Kami juga sama Bapak Ibu sebagai pengajar, di mana dari pagi sampai sore itu kami tentu saja melakukan tugas utama kami sebagai pengajar. Di sini panitia juga terbatas ya Bapak Ibu ya, jadi harap bersabar. Jadi maksimal 3 hari ya Ibu Resita ya baru diproses. Jadi kalau baru selesai jangan bertanya dulu, nanti juga akan terkirim secara otomatis ya Bapak Ibu ya ke email ya Bu Resita ya, ke email Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah isi di daftar hadir. Untuk itu Bapak Ibu daftar hadirnya diisi dengan jelas ya, alamat emailnya jangan sampai salah Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wejangan untuk Bapak Ibu semua khususnya tidak ada sih, ayo kita belajar bersama-sama di sini ya. Kalau SMA itu biasanya maju bersama hebat semua katanya ya. Ibu. Oke, satu lagi nih pantun terakhir ya. Bunga sekuntum dari pohon talas. Asik. Anak saudagar pergi sekolah. Cakep. Assalamualaikum, mohon dibalas webinar Ya. dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Mari kita bersenang-senang belajar bersama GCE Banten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rini, motivasinya buat kita tim juga jadi termotivasi ya. Tim dapurnya Semarak juga jadi termotivasi, dan Bapak Ibu juga semoga merasakan energi yang sama ya yang ditularkan dari co-kapten kita. Baik, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita yang sebenarnya sudah sangat terkenal kayaknya. Saya coba bacakan CV-nya beberapa, ini banyak banget teman-teman ya, panjang listnya nih. Tapi saya bacakan top 3-nya aja nih ya. Narasumber kita malam hari ini adalah Ibu Santi Widiawati. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak. Ya, jadi Bu Santi Kepala Sekolah Penggerak. Kemudian pengalamannya nih Bapak Ibu jadi pelaksana harian kelompok bermain TK dan SD Yayasan Pendidikan Midland. Kemudian juga Kepala Sekolah SD Tunas Metropolitan. Sampai sekarang berarti ya Bu ya. Kemudian juga TOTS Preschool dan Kindergarten Manado. Wow.
Itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bu Santi juga banyak mendapat awards atau penghargaan nih Bapak Ibu. Salah satunya yaitu beberapanya ada yang pertama Bu Santi juga merupakan narasumber berbagi praktik baik IKM dari Kemendikbudristek ya. Kemudian juga pembicara temu pendidik Nusantara, juga Wardah Inspiring Teacher tahun 2022 dan tentu saja Bu Santi adalah bagian dari GCE ya, Google Certified Educator, lebih tepatnya itu udah Google Certified Trainer. Cocok deh udah narsum berbagi praktik baik, trainer gitu ya, inspiring teacher. Ini banyak yang terinspiring malam ini. Nah, untuk background pendidikannya, Bu Santi ini dari sarjana teknik ternyata. Sarjana teknik Universitas Trisakti, kemudian 2011-nya itu di Universitas Gadjah Mada, Master Business of Administration, dan tahun 2016 sarjana pendidikannya di Universitas Terbuka. Wah, nih udah banyak sekali pengalaman yang dimiliki oleh Bu Santi, sehingga nih penuh banget kayaknya bejana ilmunya, perlu dibagikan biar Bu Santi juga nanti bisa mengisi lagi. Jadi Bapak Ibu juga siap-siap menyerap inspirasi dari narasumber kita malam hari ini. Baik, temanya malam hari ini yaitu kebinekaan global untuk generasi Alpha. Siapa nih yang lagi ngajarin anak SD, TK ya? Terutama ya yang generasi Alpha ini ya. Kita relate banget nih dengan kondisi hari ini. Semoga materi ini nanti menginspirasi kita untuk mendidik siswa-siswi kita nanti di sekolah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Bu Santi, waktu dan jaringan disilakan. Saya bantu sharing atau Bu Santi yang share screen? Ya, aku aja share screen. Oke, makasih banyak Ibu Resita. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal buat semuanya. Perkenalkan saya Santi. Di sini beberapa teman-teman terbaik saya, terutama Miss Rini, yang sama-sama kita menjalani narasumber bersama-sama. Saya sambil izin share screen ya. Ya, di sini di kesempatan malam ini terima kasih banyak teman-teman dari Kota Tangerang juga banyak. Ada Bu Dada sesama Kepala Sekolah Penggerak. Saya angkatan pertama dan Bu Dada angkatan kedua. Saya juga melihat beberapa teman dari kedinasan juga, yaitu Ibu Titin yang tercinta. I love you. I love you too, Ibu. Terus banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Serang, terutama dari Provinsi Banten, karena kita bagian dari Banten. Pada Semarak Bulan Merdeka ini, kesempatannya saya untuk sedikit berbagi praktik baik yang telah terjadi di sekolah saya, yaitu SD Tunas Metropolitan. Materi ini pun juga saya telah sampaikan pada Temu Pendidik Nusantara ke-9 yang tahun lalu diselenggarakan dan saya menjadi salah satu narasumbernya. Jadi kenapa tidak saya bagikan juga praktik baik ini ke GCE Banten. Ya, barangkali tadi Ibu Resita sudah menyampaikan sedikit tentang CV saya. Sebetulnya nggak usah dibacain semua, Miss, karena saya background-nya macam-macam nih. Nano-nano kata orang. Jadi sedikit yang mau saya highlight, yaitu yang berhubungan dengan pendidikan. Hanya yang ini saja sebetulnya. Jadi memang saya terpilih kemarin sebagai narasumber baik di gelombang 2, lalu menjadi pembicara
TPN, dan pastinya semuanya diawali dari Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama di tahun 2021. Pengalaman sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 ini, saya digembleng oleh Kemendikbud untuk menjadi seseorang pendidik yang bisa berbagi cerita, berbagi praktik baik kepada teman-teman sekitar. Jadi kita sekolahnya tidak maju, tapi kita maju bersama. Selain itu pun juga saya telah meraih sertifikat Google Certified Trainer, itu melalui jalur yang berbeda dengan teman-teman, karena saya melalui jalur swasta langsung ke Coach Stephen. Ya, malam ini kita sedikit berbicara tentang kebinekaan global untuk generasi alfa. Generasi alfa itu seperti apa sih? Barangkali teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang masih sedikit asing dengan kata-kata generasi alfa. Barangkali terbiasa dengan generasi X, generasi Y, ya, dan baby boomers. Karena itu adalah kita sebetulnya. Ya, yang kita hadapi itu adalah generasi alfa siswa kita. Sebelum masuk ke generasi alfa, kita akan ngebahas tentang kebinekaan global itu sendiri. Kebinekaan global itu sebetulnya memiliki 3 elemen kunci, yaitu yang pertama pastinya yang namanya kebinekaan global itu pastinya harus mengenal dan menghargai budaya. Budaya dimaksud bukan hanya budaya kita saja, Indonesia, tapi budaya sesama negara. Karena budaya di Indonesia pun juga kita punya banyak berbagai budaya daerah. Nah itu bagaimana hari ini saya akan sharing bagaimana saya mengajarkan ke siswa-siswa SD Tunas Metropolitan cara mengenal dan menghargai budaya. Lalu yang kedua adalah kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan yang terakhir adalah refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan itu sendiri. Ya, ada nih yang bilang quote Helen Keller, "The highest result of education is tolerance." Jadi sebetulnya kalau bisa kita menghasilkan pendidikan itu tidak hanya akademik saja, tapi kalau bisa anak-anak kita, peserta didik kita harus dapat bertoleransi. Di kesempatan ini saya menjelaskan atau menerangkan praktik baik ini dengan pendekatan STAR. Barangkali teman-teman di sini juga tahu ya STAR itu apa, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Sedikit tentang pendekatan STAR yang saya bisa sampaikan. Situasinya itu adalah latar belakang sekolah yang saya miliki, atau klien yang saya miliki, atau peserta didik yang saya miliki. Lalu yang kedua itu adalah saya akan mendeskripsikan tanggung jawab dan tugas saya sebagai pendidik dan teman-teman guru saya itu tentang pencapaian yang dapat diraih oleh warga sekolah SD Tunas Metropolitan. Lalu dari hal itu saya melakukan taking action. Lalu yang terakhir adalah penjabaran dari taking action itu, lalu kami refleksikan menjadi satu kesimpulan bagi warga sekolah pada saat pencapaian akhir tahun. Ya. Yang melatar belakangi mengapa saya ingin membahas tentang kebinekaan global bagi generasi alfa. Generasi alfa yang dimaksud itu adalah siswa atau anak yang berkelahiran dari tahun 2010 sampai 2025, yaitu adalah generasi yang paling akrab dengan internet. Pastinya siswa-siswa kita adalah termasuk generasi alfa. Ada orang yang bilang generasi strawberry. Jadi luarnya bagus tapi dalamnya masih kurang confident. Nah, perkembangan saat ini memang harus banyak perkembangan saat ini kita harus juga mengikuti perkembangan tersebut, karena kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan dengan siswa-siswa kita yang termasuk dalam generasi alfa. Lalu SD Tunas Metropolitan, ini saya bicara situasi ya, situasi yang ada di SD Tunas Metropolitan, kenapa akhirnya kami menerapkan kebinekaan global sebagai highlight atau
program unggulan kami. Karena SD Tunas Metropolitan itu memiliki keberagaman siswa. Yang pertama itu, jadi kami adalah sekolah nasional plus, di mana kita memiliki siswa yang berbeda agama. Jadi kami memiliki guru agama Islam, guru agama Katolik, dan guru agama Buddha. Lalu kita juga berasal dari berbagai suku bangsa dan budaya. Ya, pendidikan multikultural yang kami jalankan, SD Tunas Metropolitan jalankan adalah yang pertama menyediakan guru agama sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua memberi kesempatan untuk para siswa merayakan semua hari besar keagamaan. Jadi mereka itu merasakan bagaimana mereka dapat merayakan Lebaran, ya, Hari Raya Idul Fitri, walaupun mereka adalah Kristiani, dan sebaliknya bagaimana mereka merayakan Hari Natal walaupun mereka adalah Muslim. Jadi kebersamaan itu yang kami bangun di SD Tunas Metropolitan. Imlek juga kami rayakan karena Imlek adalah bagian dari perayaan budaya. Itu adalah bagian ketiga, jadi kami merayakan festival budaya, kesenian daerah, dan perayaan budaya. Lalu melaksanakan pendidikan multikultural itu sendiri. Jadi kami memiliki program tertentu yang kami bisa sampaikan adalah pendidikan multikultural. Tantangan yang kami hadapi atau SD Tunas Metropolitan kemarin hadapi adalah generasi alfa itu pastinya susah lepas dari gadget, ya, yang berakibat kurangnya aktivitas fisik. Akhirnya anak-anak kurang dalam sensori motoriknya itu juga kurang gitu. Jadi mereka itu malas nulis, terus malas bergerak, apalagi pada saat jam olahraga biasanya mereka cari tempat yang lebih teduh daripada yang ada sinar matahari misalnya gitu, atau lebih memilih untuk duduk duduk di pinggir-pinggir daripada yang duduk di lapangan mingle dengan teman-temannya. Lalu pastinya generasi alfa juga sulit bersosialisasi karena mereka asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah, di sini sebetulnya kelemahan dari generasi alfa. Ada yang bilang ini kelemahan, ada yang bilang ini kelebihan. Ini tergantung perspektif orang tua mereka. Jadi orang tua yang senang akademis, memang generasi alfa itu adalah generasi yang perfeksionis, di mana mereka itu tuntutan akademisnya tinggi karena mereka senang eksplor teknologi. Akhirnya mereka mengekspektasikan dirinya itu lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Tapi sebetulnya generasi alfa itu karena mereka tuntutan akademisnya terlalu tinggi, terlalu perfeksionis, mereka itu kritis berpendapat, akhirnya kalau misalnya gurunya tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut, maka gurunya akan kalah oleh siswa. Itu sedikit kelemahan yang harus kita hadapi. Lalu dari hal tersebut, kalau anak sekarang bilang nih ya, generasi alfa itu kebanyakan berpikir atau overthinking. Barangkali ibu-ibu di sini sering dengar ya anak-anak sekarang, mama jangan overthinking deh gitu, atau miss jangan overthinking kalau misalnya ngadepin sesuatu. Nah, itu tapi mereka sendiri itu mengalami hal tersebut. Jadi tinggi akan mereka ini bisa lebih mengarah ke kesehatan mental seperti itu. Jadi ada risiko ke kesehatan mental. Nah, dari hal tersebut, maka kita sebagai pendidik harus menanamkan karakter melalui kebinekaan global untuk tidak terbawa oleh arus globalisasi dan tidak melupakan identitas diri sebagai warga Indonesia. Penanaman karakter selanjutnya adalah pluralisme sosial atau toleransi sosial. Barangkali di pendidikan di sekolah-sekolah lain itu diajarkan toleransi beragama dan toleransi berbudaya. Tapi di sini kita tanamkan satu lagi toleransi, jenis toleransi yaitu toleransi sosial, yaitu menumbuhkan rasa empati terhadap perbedaan yang ada. Nah, di sini ini adalah hal yang sedikit berbeda dengan sekolah lain. Kenapa? Karena kami mengajarkan sosial itu
tidak hanya kita beda agama dan beda budaya saja, tapi kita ada status sosial juga, seperti itu yang kami ajarkan. Ya. Pada saat kami mengajarkan toleransi sosial atau pluralisme sosial, kami ini mengedepankan sikap anti perundungan. Karena kami menanamkan saling menghargai dan bertoleransi terhadap sesama. Sesama yang dimaksud adalah sesama manusia, sesama makhluk hidup, termasuk dengan tumbuh-tumbuhan juga. Ya. Selanjutnya, pastinya penanaman karakter tidak terlepas dari keimanan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kami menyatukan hati untuk peduli sesama. Nah, ini adalah kita banyak mengadakan kolaborasi kegiatan antara peserta didik Muslim dan non-Muslim. Aksi atau kegiatan yang sudah kami lakukan. Hal ini, hal pertama ini adalah kegiatan yang sangat diapresiasi oleh kementerian mengenai kebinekaan global dengan mendatangkan praktisi. Jadi kami mendatangkan Pak Ion Worang, bukan mendatangkan, tapi kami mendatangkan secara online, secara daring, di mana Pak Ion Worang ini adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki 3 usaha besar kayu di Republik Ceko. Pak Ion Worang ini dari kecil sampai SMA beliau mengalami pendidikan di Indonesia, lebih tepatnya lagi di Kanisius. Lalu setelah lulus dari SMA, beliau ke luar negeri, ya, dan mengambil pendidikan di sana sampai beliau memiliki perusahaan kayu terbesar di Ceko, salah satunya milik beliau, Pak Ion Worang, bisa dieksplor nanti barangkali ya. Jadi ada 3 jenis usahanya. Nah, pada kesempatan ini waktu saya pertama kali saya mengundang Pak Ion ini, hal yang pertama saya ditanyakan adalah siapa audiensnya, siapa yang diajak ngomong gitu. Maksudnya dia harus berdiskusi dengan siapa tentang kebinekaan global. Pada saat itu saya memiliki siswa di fase B karena SD Tunas Metropolitan merupakan sekolah penggerak, jadi kami menyebut kelas kami itu dengan fase. Fase B itu adalah kelas 3 dan 4. Audiensnya ini anak kecil kelas 3 dan 4. Nah, itu Pak Ion saat itu apakah perlu anak SD dikasih pengertian tentang kebinekaan global? Apakah materi ini tidak terlalu berat untuk mereka? Saya katakan ini materi yang mereka memang butuhkan karena mereka memiliki kebingungan sekarang seperti itu. Oleh karena itu saya harus menunjukkan praktisi atau seseorang yang memang sudah berhasil di bidangnya tapi tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Akhirnya beliau setuju dan kami mengadakan pertemuan selama 1 sesi dengan anak-anak secara Zoom. Ya, pada kesempatan itu juga kami juga didampingi oleh fasilitator kami dari Kemendikbud dan anak-anak dengan bebas menanyakan hal-hal yang sedikit sensitif. Misalnya, dia nggak mau dipanggil bapak, dia maunya dipanggil kakak, gitu. Padahal umurnya sudah berumur Pak Ion Worang ini. Kak Ion, apakah Kak Ion masih suka makan nasi goreng? Nah, pertanyaan simpel kayak gitu akhirnya dijawab dengan bahasa anak-anak juga gitu ya. Terus apakah Kak Ion memiliki kesulitan dalam mengatur karyawan yang dari luar negeri? Nah, hal-hal kritis seperti itu yang ditanyakan oleh anak-anak kelas 3 dan 4 dan diskusi itu berlangsung dengan sangat interaktif sekali gitu. Jadi
anak-anak mendapatkan pelajaran di situ, berkesimpulan bahwa sebaik-baiknya kita, setinggi-tingginya pendidikan kita di luar negeri, jangan lupa kita harus kembali lagi ke Indonesia, dan jangan lupa kita harus mempertahankan identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia. Walaupun banyak tawaran yang menggiurkan menjadi warga negara asing, tetap Pak Ion orang mempertahankan identitasnya sebagai WNI. Ya. Lalu di samping saya memperkenalkan praktisi yang sudah berhasil di luar negeri, saya juga tidak lupa memperkenalkan kearifan lokal, yaitu mengenalkan tarian daerah dengan mengusung salah satunya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya undang Miss Fritz Darika, ini adalah seorang penari dari IKJ, untuk mengajarkan tarian kreasi ke anak-anak, dan anak-anak berkreasi sesuai dengan suku asal mereka. Jadi anak-anak dikelompokkan sesuai dengan suku asalnya mereka. Akhirnya mereka mengarang tarian kreasi. Misalnya ada ya tarian kreasi dari Bandung, tarian kreasi dari Poco-Poco itu dari Manado misalnya gitu. Jadi tidak hanya tarian yang sudah disampaikan oleh guru-guru di kelas, tapi Miss Fritz ini, seorang penari dari IKJ ini, dia membuka wawasan kalau kita bangga akan kita bangga akan asal-usul kita pasti bisa mengapresiasi asal-usul kita melalui tarian. Hal itu yang terjadi pada saat saya mengundang narasumber penari dari IKJ ini. Ya. Di samping itu, pada saat mengajarkan kegiatan kebinekaan global ini, yang tadi telah sampaikan, yaitu kolaborasi antara peserta didik Muslim dan non-Muslim. Jadi kami pada saat Ramadan Week itu biasanya barangkali di sekolah-sekolah lain Ramadan Week itu atau kegiatan Ramadan, kegiatan pada saat bulan Ramadan itu hanya dialami oleh peserta didik yang Muslim saja. Tapi kalau di SD Tunas Metropolitan, siswa non-Muslim juga kami libatkan dengan kegiatan yang berbeda. Jadi kami bedakan materi untuk kegiatan Muslim dan yang non-Muslim. Kalau kegiatan Muslim ini pada saat itu kami membahas tentang rukun iman, rukun Islam, dan lalu nanti terakhirnya kita ada penyaluran donasi kepada peduli sesama. Nah itu yang kita ajarkan, toleransi sosial di situ. Lalu yang untuk non-Muslim, kami namakan kegiatan Bina Iman dengan mengusung tema Tolerance and Entrepreneurship. Di kesempatan itu kami mengajarkan bagaimana caranya bertoleransi dan bagaimana caranya bersikap kepada sesama. Oke. Ini adalah kegiatan hari ketiga, yaitu kolaborasi antara siswa Muslim dan non-Muslim pada kegiatan Ramadan Week. Jadi mereka pada saat bulan Ramadan mengumpulkan celengan peduli sesama selama 1 bulan, lalu mereka putuskan memberikan kepada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa sebagai pengurus dari penyandang ODGJ. Nah, pada saat sebelum kita kasih ke sana, sebelum kita kasih ke panti sosial tersebut, kita jelaskan, kan pasti kan anak-anak agak sedikit asing dengan istilah ODGJ. Nah, pada saat itu kita buatkan satu sesi selama 35 menit dengan dinas panti sosial tersebut untuk menerangkan ODGJ itu apa. Nah, semenjak itu anak-anak tidak boleh lagi kalau di jalan itu ketemu ODGJ itu ketemu orang gila, itu kita bilangnya orang gila itu nggak boleh lagi. Jadi anak-anak itu tahu, oh ternyata ada satu status sosial di masyarakat yang namanya ODGJ. Jadi kekurangan itu tidak hanya kekurangan fisik aja, ternyata kekurangan dari kesehatan mental itu ada dan namanya adalah ODGJ. Ini adalah satu pengetahuan bagaimana cara mereka bersikap kalau ketemu dengan orang yang berkekurangan seperti itu, ODGJ tersebut, bagaimana bersikap itu diajarkan oleh dinas sosial tersebut. Ya, ini adalah dokumentasi kami pada saat penyerahan donasi peduli sesama. Nilainya kecil, tapi ini sangat diapresiasi oleh
panti sosial tersebut karena mereka senang karena mereka bisa berbagi tentang sikap empati dan anti perundungan terhadap terhadap status sosial yang namanya ODGJ. Ya. Kegiatan terakhir yang pasti semua kegiatan harus ada kegiatan refleksi. Nah, kegiatan refleksi ini jadi kita duduk bareng sesama pendidik, kita duduk bareng nih jadi kita kalau orang tua kita minta angketnya, kita minta feedbacknya bagaimana dengan kegiatan kemarin, dan feedbacknya sangat amat positif. Jadi anak-anak sekarang lebih berempati lagi terhadap orang-orang di sekitarnya. Ya. Lalu hal ini pun juga didokumentasikan oleh dari Kemendikbud, mendokumentasikan testimoni anak-anak tersebut. Dan hal ini pun juga akhirnya didokumentasikan juga oleh Dai TV, di mana pada saat itu kami dibuatkan program yang namanya Bergerak untuk Bhinneka. Di sini saya ada link YouTube-nya, nanti bisa saya sampaikan melalui chat barangkali ya, karena itu durasinya sekitar 24 menit. Ya. Ya, kesimpulannya jadi generasi alfa yang kita hadapi sekarang ini memang kita harus ajarkan kebinekaan global, tidak hanya Bhinneka Tunggal Ika saja kita ajarkan, jadi kita lebih luas lagi, lebih mendunia lagi, karena anak-anak harus menghadapi perubahan era globalisasi dunia ini. Jadi kita harus berdampingan dengan anak-anak, belajar bersama dengan anak-anak untuk menyampaikan kebinekaan global itu sendiri. Kebinekaan global ini dapat diraih apabila kita bersama-sama membagikan ilmu kepada anak-anak. Narasumber yang bisa kita undang itu dari berbagai bidang itu bisa kita undang seperti itu. Jadi anak-anak kalau misalnya dengar dari praktisi, pastinya mereka lebih kaya lagi akan pengalaman-pengalaman hidup yang bisa dibagikan oleh praktisi-praktisi yang kita bisa undang ke sekolah kita. Ya. Ada sedikit pantun ini Bu Resita, Mas Ian makan nasi, sekian dan terima kasih. Cakep. Wah, Saya kembalikan lagi ke Bu Resita. Pemirsa kayaknya tersepona ini sama pemaparan materi dari Miss Santi ini ya. Tadi aku juga wah ini terkagum-kagum gitu selama mendengar pemaparan dari Miss Santi ini. Sampai nggak ada yang bertanya nih di kolom chat nih. Saya tadi udah kayaknya bentar lagi mau selesai Miss Santi, saya mau cek daftar pertanyaan gitu di kolom chat, ternyata Terima, Bun. saking menikmati mendengar kisahnya Miss Santi tentang praktik baik yang dilakukan di sekolahnya. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, apresiasi dari Ibu Bayu nih, kagum banget katanya gitu, sangat menginspirasi. Bener ya, sangat menginspirasi banget. Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing barangkali Bu Resita? Ya, nah udah ada yang raise hand nih. Kayaknya seru kalau kita diskusi aja ya malam ini ya. Kita sharing aja, kita diskusi. Iya, betul Ibu. Baik, yang pertama saya persilakan Ibu Sri Rianti. Bu Sri, satu lagi ya, Bu Sri. Oke, lewat. Kita ke Bu Titin selanjutnya. Silakan Bu Titin. Baik, siap. Terima kasih Ibu Resita. Izin pantun dulu ya. Ya, mangga. Kendaraan roda 2 namanya sepeda motor. Cakep. Lewat jembatan harus hati-hati. Cakep. Mohon izin masuk ruang pada Ibu Mentor. Saya ingin bertanya kepada Ibu Santi. Terima kasih.
Oke, oke. Selamat malam, Miss Santi. Saya ikut bangga nih sebagai teman melihat paparannya sangat amazing. Terkait dengan materinya itu yaitu kebinekaan global untuk generasi alfa. Jadi dari paparannya tadi itu sangat menginspirasi. Memang ya untuk generasi global ini jangan sampai terbawa arus globalisasi yang kita nggak inginkan, tidak inginkan jika ada pengaruh-pengaruh negatif terutamanya. Jadi sekolah Misanti ini benar-benar luar biasa, begitu memfasilitasi anak-anak terutama di fase B. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih misi yang ingin dicapai oleh khususnya Tunas Metropolitan? Mungkin nanti kita ingin sekali mencontoh semaksimal dengan apa fasilitas yang kita punyai. Karena kan Misanti di sini sudah mengundang seorang anak bangsa yang telah berhasil menjadi pengusaha yang sukses di negara asing. Lalu juga Misanti mengenalkan tarian daerah langsung dari narasumber yang mumpuni. Jadi kalau untuk kami terutama sekolah negeri kan mungkin minim fasilitas. Jadi misinya Misanti apa dan semoga saja kami sedikit atau lebih kurangnya bisa mengikuti sepak terjangnya Misanti. Begitu saja Misanti. Terima kasih Ibu Mentor. Jazakallah juga untuk Misanti. Salam sukses. Paket lengkap ya Bu Titin ya. Dari pantun sampai doa semuanya dicurahkan nih. Amin. Santi. Ya, langsung aja izin Bu Resita. Jadi sedikit berbagi ya. Ini adalah sebetulnya yang hebat itu bukan ininya sih, maksudnya bukannya saya ini sekolah swasta di mana sarprasnya udah bagus lah segala macam, enggak Bu Titin. Kalau misalnya Bu Titin ke sekolahku itu Tunas Metropolitan itu sekolah yang kecil banget, jumlah muridnya cuma 100 sekian, tapi yang hebat itu adalah tim gurunya, yaitu kami bisa menggali aset SDM yang ada yang terlibat di dalam Tunas Metropolitan itu sendiri. Jadi kejelian kita sebagai pendidik menangkap masalah yang terjadi di murid kita gitu. Misalnya nih ya, murid kita ini ada yang sekarang kan pubertas itu bukan dimulai lagi di kelas 6 ya. Dulu barangkali pubertas wanita itu dimulai di kelas 6. Nah, sekarang barangkali Bapak Ibu di sini yang di level SD mengalami ya pubertas itu dialami di kelas 4 terutama. Iya, Mereka betul. banyak yang menstruasi, yang akil balik itu di kelas 4. Jadi sekarang bahkan udah ada yang mulai genit-genit, Miss. Wah, itu dia. Sudah ada yang kirimin surat bahkan mencari informasi ulang tahunnya untuk ngasih kado, coba. Iya, nah pastinya kenakalan itu jadi maju kan. Jadi maju yang tadinya itu masalah buat guru-guru SMP, dimajuin nih ke kita nih, jadi ke guru-guru SD nih kenakalan pubertasnya di awal tahun banget nih. Nah, dari situ akhirnya dari masalah balik lagi, makanya kalau misalnya kita mengadakan kegiatan itu balik lagi ke aset, karena ke aset itu maksudnya yang saya bilang aset itu bukan aset apa barang tapi aset SDM ya. Balik lagi pertama siswa punya masalah apa nih. Nah, kita cari solusinya sama-sama, kita duduk bareng nih sama-sama. Biasanya kalau saya udah nemuin salah satu masalah kayak kemarin ini kenapa kebinekaan global, karena saya ada masalahnya bukan di pubertas tadi, cuma hanya gambaran saja. Kemarin itu masalahnya ada di mereka itu terlalu ini sama gadgetnya gitu. Nah, ini ada komplain dari orang tua, Miss bisa nggak sih nolongin aku gitu, bisa nggak nolongin aku untuk kasih pengertian ini anak-anak jangan gadget terus gitu.
Ya udah, nah dari satu itu aja, dari satu permintaan orang tua ini, akhirnya kita mengadakan apa sih seperti investigasi lah ya, benar nggak sih anak-anak itu punya grup WA sendiri di luar WA-nya grup WA-nya guru kayak seperti itu. Oke, di dalam grup itu apa sih yang mereka diskusikan? Investigasinya sampai seperti itu. Akhirnya mereka itu tuh sekarang itu lagi kecenderungan ke Korea ya, dan ke Jepang-Jepangan, wibu-wibuan itu cosplay lah segala macam gitu. Nah dari hal itu akhirnya oke, kita harus nyelamatin murid-murid kita nih, gimana caranya? Nah akhirnya kita explore lah dimensi yang profil pelajar Pancasila itu, kira-kira item apa yang kita bisa highlight atau kita bisa kita fokus aja di satu titik aja, kita fokus gitu. Nah itu kayak lagu ya Bu Titin ya, satu titik fokus, itu lagu ya siapa ya Bu Titin? Akhirnya kita memutuskan yang kita highlight itu adalah kegiatan kebinekaan global. Jadi tidak Bhinneka Tunggal Ika saja, kita udah ngomong kebinekaan global. Ya seperti itu Bu Titin. Jadi Iya, lagu Via Valen ya, Miss. Satu Via titik. Valen, satu titik. Itu betul banget. Jadi kemarin pada saat saya berbagi, kebanyakan memang hal yang memberatkan itu kenapa sekolah-sekolah terutama sekolah-sekolah negeri ini terlalu memberatkan. Pertamanya itu adalah administrasi dulu yang mereka pikirin ya, sedangkan jangan administrasi dulu, masalah apa yang terjadi di muridnya gitu. Karena nggak bisa nih, oke, sekolah Tunas Metropolitan bagus, tapi itu bagus untuk Tunas Metropolitan, belum tentu cocok untuk SD-nya Bu Titin, karena di SD-nya Bu Titin mereka nggak gila gadget, mereka ada masalah di pubertas misalnya gitu. Jadi mulai sekarang itu kita belajar untuk menjadi pendengar mereka, kita belajar untuk menjadi teman mereka. Nah kan biasanya kalau misalnya udah sama teman itu biasanya mereka akan dengan sendirinya curhat apa sih masalah yang mereka hadapi, kayak gitu, Miss. Jadi balik lagi, kita tanpa tanpa sarpras itu kita bisa loh ngebenerin peserta didik kita, itu kita bisa banget. Jadi kayak tadi yang saya contohkan itu saya tanpa sarpras ya, saya hanya mengandalkan koneksi dan aset yang kita miliki, seperti itu. Terlalu panjang ya Bu Resita? Enggak, lanjut. Iya, asik kedengarannya. Iya, seperti itu sih yang bisa saya sharing. Nah, ini tadi pertanyaannya lengkap, jawabannya juga super lengkap ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Gimana Bu Titin, sudah menjawab pertanyaannya kah? Alhamdulillah sudah clear, sudah kinclong. Jadi di sini yang harus diangkat ini permasalahan aset atau aset dari SDM-nya ya, Miss ya. Betul banget. Banget. Saya berharap kepala sekolah atau dan juga pengawas di Banten ini bisa sekeren Miss Santi ini ya, berpikirnya enggak Bu Res dulu. Oke, saya bangga ini. Lanjut, Miss. Ya betul, kita berangkat dari masalah tadi ya, saya highlight nih, berangkatnya dari masalah siswa tuh maunya apa, butuhnya apa gitu ya. Kita berangkat dari situ, baru kita bikin tuh administrasinya gitu ya. Keren banget Miss Santi. Di kolom chat udah ada beberapa yang kirim nih Miss Santi, saya coba bacain ya. Ada Bu Iva, saya pernah hadir di sekolah Bu Santi, memang aura kebinekaannya sangat terasa, dan satu yang bikin kagum, toiletnya super bersih. Nah, ini toilet juga salah satu indikasi ya, saya pernah baca waktu mau cari sekolah buat anak saya, katanya pertama kali kalau mau cari sekolah, lihat toilet sekolahnya katanya gitu, seperti apa. Nah itu mencirikan bagaimana atmosfer di sekolah katanya gitu. Kemudian dari Bu Bayu juga nih, Bu Santi, untuk ada pertanyaan ya dari Bu Bayu. Nanti saya lanjut ke raise hand, tapi saya
baca yang dari Bu Bayu dulu nih ya. Bu Santi, untuk setiap programnya dilakukan misalnya sebulan sekali dalam proyek P5 atau itu rangkaian dari puncak P5 atau bagaimana ya Bu? Maaf saya kurang menyimak penjelasan di awal. Timeline-nya mungkin ya Bu ya, gimana nih? Ya, oke. Makasih Bu Bayu. Jadi saya ini sistemnya blocking. Kalau kita ngomong di jadwal itu sistemnya blocking. Walaupun di jadwal harian pun juga saya sediakan satu slot atau satu sesi untuk kegiatan P5. Tapi pada kenyataannya di bulan itu let's say 6 bulan ya, 6 bulan. Di 3 bulan awal ini pada kenyataannya pasti nggak kepegang DP 5-nya, ya kan? Akhirnya sistemnya akhirnya dirubah jadi sistem blocking. Nah, sistem blocking itu biasanya kita itu setelah PTS itu baru kita fokus nih datengin narasumber lah segala macam itu di setelah PTS biasanya gitu. Setelah ujian-ujian itu udah selesai baru di blocking kegiatan P5. Nah, yang saya agak sedikit mau menyampaikan juga dari pengawas kemarin juga yang saya undang dan beberapa tamu saya juga mereka mengapresiasi kegiatan yang ada di SD Tunas Metropolitan, di mana yang namanya ini kita harus penyamaan persepsi ya, karena kebanyakan katanya sekolah-sekolah lain itu menerjemahkan yang namanya P5 itu adalah selebrasi. Sesuatu yang harus di-celebrate gitu, harus dirayakan gitu. Nah, pada saat saya undang kegiatan P5 di sekolah di SD Tunas Metropolitan khususnya, itu kita jauh dari selebrasi, kita nggak ada panggung, kita nggak ada sambutan, undangan lah segala macam, itu nggak ada gitu. Nah, sebetulnya yang dinamakan kegiatan project, pembelajaran project itu adalah seperti ini, katanya tamu-tamu saya yang dari Direktorat SD lah, dari mana-mana seperti itu gitu. Nah, barangkali itu yang pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak teman-teman ibu bapak pendidik sekalian, mohon dihilangkan faktor selebrasi tersebut di kegiatan puncak P5 itu gitu. Jadi yang namanya jualan itu proses pembelajaran, itu bukan yang namanya P5 gitu. Kembali lagi P5 itu kembali lagi yang di-highlight itu adalah masalah yang dihadapi dan dipertemukan dengan profil mana yang kita mau kita mau pakai di semester tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa menjalankan sampai 4 tema nggak masalah, 1 tema pun juga oke, asal mateng gitu kan. Sekarang kan kebebasan izin berbagi ya, yang namanya kurikulum merdeka itu kan kita dibebaskan lagi ke unitnya atau kesatuan pendidiknya. Kalau misalkan satuan pendidikannya hanya mampu menjalankan 1 tema tapi mateng, tapi berimbas dan berdampak kepada perkembangan didik peserta didiknya, kenapa tidak gitu? Ngapain kita usung 4 tema tapi semuanya mentah, semuanya tidak berdampak? Itu yang tidak sangat disarankan gitu. Jadi kalau misalnya itu adalah sebenarnya itu hanyalah gengsi ya, segelintir orang yang menjalankan 4 sampai 6 tema dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau misalnya kita mau idealis ya, kita mulai aja dulu dari 1. Kalau misalnya kita udah sanggup 1, oke, next year atau tahun depan kita coba 2 tema gitu. Tapi benar-benar mateng dan benar-benar berdampak kepada perkembangan siswa yang kita punya gitu. Jangan perkembangan siswa di SD lain tapi di sekolah kita sendiri gitu. Jadi kita fokus ke SD kita gitu atau fokus ke satuan pendidikan kita. Begitu Bu Res. Oke, keren banget nih Santi nih ya, sharing-nya. Pengalaman sharing juga nih Miss Santi, pengalaman tahun kemarin juga sekolah saya mengadakan
3 tema ya, itu memang luar biasa menguras tenaga dan pikiran guru-guru ya. Kemudian juga jadinya tadi tidak fokus, jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban ya gitu. Walaupun pasti tidak ada yang sia-sia, pasti ada yang sesuatu yang dipelajari oleh kami guru dan juga anak-anak gitu. Hanya saja mungkin tadi itu harusnya bisa 100% gitu kalau cuma 1 atau 2 tema gitu, tapi karena dipaksa 3 tema jadinya ya gitu ya. Insight yang sangat menarik nih dari Miss Santi, nanti bisa kita praktekkan di sekolah masing-masing ya. Semoga kepala sekolah atau pengawasnya bisa ini nih, kayaknya tergantung kita ngomongnya juga nih ya Miss ya. Tergantung pemegang kepentingan ya Miss ya. Nah, itu dia. Tetap harus 3 kayaknya gitu. Oke, tadi ada yang raise hand, siapa ya? Sebentar. Ada Bu. Nah, ini dia teman saya. Bu Dewi Rahayu, Bu Dewi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya apresiasi ya semua apa yang sudah dilakukan oleh Bu Santi di Satuan Pendidikan. Saya doakan berjalan terus meningkatkan mutu pendidikan juga ya, terutama untuk pembentukan karakter ya dalam berkebinekaan global bagi peserta didik, yaitu sasaran kita semua ya tentu saja. Yang ingin saya tanyakan di perjalanan semua kegiatan yang dilakukan ketika bagaimana cara ini Bu Santi pasti mengamati ya semua guru-gurunya mungkin ya, bagaimana cara menghadapi ketika dalam kegiatan peserta didik ada yang enggan atau mungkin kurang paham apa yang dia lakukan nih. Ayo kita begini, ayo kita ini kegiatan ini. Bagaimana melayaninya agar peserta didik paham gitu apa yang dia lakukan selama mengikuti kegiatan yang dilakukan gitu. Itu saja sih. Karena mungkin di perjalanan mengikuti kegiatan kita sering sekali menyaksikan ada saja mungkin anak-anak kita yang enggan, malas gitu ya. Kemudian dia ikut tapi dia paham, dia tidak paham gitu apa yang dia lakukan itu gitu kan. Nah, untuk yang peningkatan apa tadi yang pertama itu kebinekaan mengenai spiritual ya, acara agama ya. Jadi dia paham tidak apa yang dia ikuti ini gitu. Kemudian apalagi itu P5-nya itu dan lain sebagainya. Jadi Bu Santi dalam mengamati guru ketika melayani anak-anak yang pemahamannya belum paham gitu ya, atau ada yang keengganan malas untuk mengikuti kegiatan seperti apa Bu Santi. Itu saja pertanyaan saya ya. Terima kasih. Ya langsung ya Bu Res. Jadi izin ini cuma kita sharing ya Bu Dewi ya yang kemarin terjadi pada saat kegiatan keagamaan. Kita misalnya membahas rukun iman. Nah ini kita itu bukan kita mendatangkan ustadz lalu beliau memberikan materi gitu ya 2 jam gitu, anak suruh duduk diceramahin gitu enggak. Jadi kita kemarin itu 2 hari itu benar-benar main total gitu, tapi temanya itu tentang rukun iman dan rukun Islam. Nah kita bikin sesuai dengan kegiatannya gitu. Jadi misalnya kita setting 5 ruangan gitu ya. Kita waktu kemarin ngebahas tentang zakat gitu. Nah, ada satu ruangan yang kita akan role play. Jadi ada anak yang ngasih zakat dan ada anak penerima zakat gitu. Nah, seperti itu. Jadi sampai step-stepnya jadi kayak seperti mereka benar-benar doanya bagaimana, ngasihnya seperti itu. Terus ada tim yang buat penerima tamu lah segala macam. Nah, terus kita juga pokoknya semuanya kegiatan kita olah seperti permainan. Nah,
Jadi anak-anak yang tidak suka di ruangan 1, bisa jadi dia suka di ruangan 2 dan 3 misalnya gitu. Nah, itu juga sebenarnya pada saat itu penerapan pembelajaran diferensiasi bisa digunakan di situ. Jadi pada saat permainan tersebut itu kan kita mainkan dalam bentuk tim. Nah, dalam bentuk tim pastinya ada teman sebaya yang mengajak dia, yang mengajarkan dia, atau misalnya pada saat boring, pada saat mereka bosan, itu diajak oleh temannya, seperti itu. Jadi lebih ke teamwork-nya kita indikan juga, kita perhatikan juga gitu. Jadi di SD Tunas Metropolitan, guru itu bukan sebagai instruktur, tapi guru itu berfungsi sebagai supervisor. Seperti itu, Ibu. Barangkali bahasanya insya Allah bisa sampai ya, maksudnya Iya, bisa maknanya gitu ya. maknanya, iya maknanya. Oke. Iya, thank you Ibu. Ya, Ya, karena pada saat kegiatan tersebut pun juga saya mengundang fasilitator juga bingung gitu. Ini di mana ruangannya, Miss? Ya, ruangannya ini semua, ini pakai ruangan, Pak, gitu. Jadi si fasilitator itu ya udah dari satu ruang ke ruang yang lain. Jadi kalau saya ada acara P5 itu tamu saya itu ikutan main gitu ikutan main ke dalam tema tersebut gitu. Jadi beda lah ya, tadi saya sampaikan, bukan selebrasi, tapi yang saya lakukan di sana adalah learning prosesnya itu yang dialami oleh si peserta didik mengenai tema tersebut dan tamu-tamu yang saya undang. Jadi barangkali tadi Bu Iva sudah sempat ke sekolah saya dan barangkali beliau juga sudah merasakan kebinekaan itu bagaimana terjadi di sekolah, karena ya itu kebinekaan itu kita alami bersama di sekolah itu gitu. Oke. Jadi pemahaman dia melakukan kegiatan, kemudian peserta didik memaknainya dengan cara ya tadi mengikuti kegiatan tadi ya. Iya, melalui praktek langsung, Bu. Jadi kita itu di sekolah itu tidak pernah mendefinisikan sesuatu gitu. Jadi kita itu definisi dari satu statement itu bisa macam-macam. Tergantung penalarannya si anak itu sendiri gitu. Oke. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama. Ya, melalui praktek langsung ya. Betul. Iya. Oke. Terima kasih, itu saja. Tetap semangat, oke, Bu Santi. Semangat Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya ya. Ini ada di kolom chat, ada Bu Iva juga sudah menulis sesuatu nih. Dan kolaborasi Dewan Guru juga luar biasa, meski sekolah hadir dan berada di lingkungan Tunas Metropolitan, tapi mampu memberikan satu cerita lengkap hanya dengan berinteraksi dengan komponen di dalam Tunas Metropolitan. Iya, betul ya. Kilas hadir maksudnya Bu Resita. Oh iya. Ya, betul sekali ya, karena guru tuh menurut saya aset terbesar sekolah itu guru. Kalau nggak ada gurunya, sekolah tuh nggak jalan ya. Kepala sekolah sendiri nggak bisa ya, Bisanti ya. Tapi kalau guru kayaknya sendiri masih bisa megang satu kelas ya minimal gitu kan. Oke, ada lagi tadi ada yang raise hand. Siapa ya? Saya cek. Ada Papah Ganda. Namanya Papah Ganda nih. Dengan Bapak siapa ini? Silakan Pak. Dengan Pak Suganda, Ibu Resita. Iya, mangga silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu Santi. Narasumber kita yang luar biasa. Malam Papa. Ya, Pak Suganda Bu, itu hanya di email saja Bu. Papanya, itu suaminya. Ya, terima kasih Bu. Sedikit pertanyaan ya Bu. Di kami ada di kami ada siswa yang berkebutuhan khusus Bu. Nah, mereka memang berbaur dengan
ya anak-anak sebayanya, tapi memang alhamdulillah tidak ada bully, Bu, gitu. Nah, jadi saya ada merasa bersalah juga gitu, Bu, karena kan saya seorang guru kan memang tidak memiliki keahlian dalam mengajar siswa yang berkebutuhan khusus, Bu. Nah, apakah kalau kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, bukankah kita sudah melakukan bully, Bu? Sementara kan memang kita bukan ahlinya gitu. Nah, mungkin saya kalau seandainya di sekolah Ibu Santi ada siswa yang berkebutuhan khusus, nah bagaimana terkait dengan CP dan capaian pembelajarannya gitu dalam P5 ini, Bu? Barangkali Ibu punya kiat-kiat khusus. Nah, seperti apa? Ya kita berbagi aja, sharing gitu, Bu. Mungkin ya kami juga kan tidak bisa maksimal gitu, Bu, untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa yang berkebutuhan khusus itu. Mungkin Ibu Santi itu saja, tapi mungkin ya barangkali ada di sekolah Ibu Santi yang berkebutuhan khusus atau di rekan-rekan yang lain dalam webinar ini ada, saya juga membuka, silakan untuk kita sharing. Itu saja Ibu Santi, terima kasih. Ibu Resita, terima kasih. Silakan Bu. Iya, makasih Papa. Mama Resita, aku izin jawab. Ya, jadi sedikit sharing ya Pak Ganda. 2 tahun yang lalu, ya awal-awal kita jadi sekolah penggerak, saya ada anak disleksia, gitu. Disleksia itu kan kesulitan membaca. Dia itu jadi kalau ngelihat huruf itu tuh kacau katanya gitu ya. Kalau misalnya di disleksia di dewasa itu, misalnya itu kita bisa lihat pada saat misalnya kita ke satu tempat, kita tadinya belok kanan, kita hafal gitu. Nah, sekali kita dibelokin kiri mau ke satu tempat itu nggak bisa, nah berarti itu katanya disleksia. Itu sih katanya kalau disleksia dewasa. Nah, kalau disleksia yang anak murid saya punya ini, dia kesulitan membaca, kesulitan berbicara gitu. Jadi berbicaranya maaf masih pelo ya. Orang Jawa bilang tuh pelo tuh apa ya bahasa Indonesianya. Tapi kami memiliki standar kelulusan di mana standar kelulusan kami ini dia itu harus menginvent atau menemukan satu produk yang dia bisa presentasikan di akhir tahun ajaran, itu adalah syarat kelulusan gitu. Tapi pada saat dia membuat satu produk itu dia akan ada mentornya gitu. Nah, di kesempatan itu waktu itu saya oleh fasilitator sangat diapresiasi karena anak tersebut dapat membuat satu produk dan dia bangga sekali akan produk itu. Dan yang pasti dia bisa mempresentasikan dari A sampai Z bagaimana produk itu terjadi. Produknya adalah mainan dari kardus gitu. Sebetulnya barangkali kalau untuk anak yang teman-temannya itu produknya macam-macam, itu canggih-canggih gitu loh ya. Misalnya ada yang bikin permen anti nyeri, permen anti nyeri pada saat itu. Jadi materinya pubertas, terus dia produknya permen anti nyeri gitu, terdiri dari beberapa herbal itu. Itu yang anak yang levelnya udah high level itu. Kan kita ada yang pintar, ada yang tinggi, ada yang menengah dan ada yang kurang gitu ya. Itu udah yang standarnya udah tinggi banget gitu. Itu seperti itu. Dia sampai bisa menciptakan satu permen untuk pereda nyeri dengan berbagai macam herbal. Ada juga yang bikin minuman pelangsing gitu dengan berbagai macam klasifikasi buah lah gitu. Buah dan segala macam ingredients yang dia ciptakan dengan mentornya gitu. Nah, si anak disleksia ini pun dia ini juga milih mentor yang kita bebaskan juga kalau misalnya kita nggak punya spesialisnya, dia boleh mentornya dari luar. Nah, dia ini
dari luar, dia ke komunitas, dia sampai cari komunitas pembuat mainan kardus. Nah, pada saat itu akhirnya dia itu di-mentoring, didampingi oleh guru kita juga. Akhirnya pada saat waktunya untuk presentasi besar, jadi kita tuh standar kelulusannya seperti S1, Pak, seperti ada tim pengujinya lah istilahnya gitu, ada kepala sekolah, ada asesor tamu, dan mentornya juga akan akses juga seperti itu, dan termasuk orang tuanya juga akan jadi asesornya. Nah, pada saat kesempatan itu kita udah takut nih, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa presentasi apa yang dia buat, dan ternyata dengan lancarnya dia dan dengan bangganya dia mempresentasikan itu dan membagikan hasil produknya ke asesor. Jadi sebetulnya nggak menutup kemungkinan tadi seperti Pak Ganda bilang ya, saya nggak ada background inklusi ya. Guru-guru kami di sekolah juga nggak ada yang backgroundnya inklusi, Pak. Jadi kalau saya lihat selama 11 tahun saya di SD Tunas Metropolitan, justru yang saya lihat berhasil itu yang backgroundnya bukan dari pendidikan, mohon maaf. Jadi memang dia backgroundnya macam-macam, ya, misalnya backgroundnya ekonomi atau backgroundnya komputer, tapi dia punya panggilan sebagai guru. Nah, itu guru yang paling berhasil untuk mendidik anak itu menurut pengalaman saya itu adalah beliau. Jadi mohon di-highlight, gelar atau pendidikan itu tidak menjamin menjadi guru terbaik bagi peserta didik kita. Kembali lagi ke hati, kembali lagi ke passion, kembali lagi ke keinginan kita untuk mengembangkan peserta didik kita. Jadi mau gelarnya sepanjang apapun, tapi kalau nggak punya hati buat memperbaiki pendidikan Indonesia, lebih baik jangan jadi guru sih, Pak. Gitu kali ya, Pak Ganda ya. Itu izin untuk sharing yang kemarin saya sudah alami. Barangkali teman-teman di sini ada yang bisa sharing tentang inklusi? Iya. Terima kasih Bu Santi. Iya, betul. Apalagi sekarang IKM sangat menggaungkan pendidikan inklusif, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Tapi mungkin guru-guru kita ini terlalu kaget mungkin ya, Miss ya, tiba-tiba tanpa ada bridging gitu, dijembatani, mungkin difasilitasi oleh menambahkan sedikit. Jadi apa yang saya dengarkan dari jawaban Bu Santi ini, Pak Ganda, jadi beliau memberdayakan aset SDM orang tua gitu. Orang tua lah yang bergerak gitu untuk meningkatkan anak ya, meningkatkan perkembangan pada anaknya, kaitan dengan speech delay juga ya, Bu ya, tadi juga gangguan bicara. Jadi ya Bu Santi mengarahkan orang tua yang langsung bergerak untuk bermitra dengan yang tadi ya, para asesor, kemudian mentoring, terus kalau yang speech delay itu terapis mungkin ya, seperti itu mungkin ya Bu San. Saya rasa bagus juga di sekolah saya di SKH begitu, atau yang sudah dilakukan yang sekarang sedang ramai itu bermitra dengan sekolah inklusi ya Bu. Sekolah SKH, jadi bermitra inklusi gitu. Jadi sekolah Bu Santi atau sekolah kita semua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus bermitra dengan SKH untuk meminta guru berkebutuhan khusus melayani anak-anak kita di sekolah umum gitu. Begitu kira-kira. Tapi yang paling penting yang saya rasakan juga sama Bu, anak-anak saya hanya 3 jam menangani mereka. Saya juga terapis. Kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, Masya Allah, mau sampai kapan gitu kan. Makanya saya betul-betul memberdayakan mereka gitu. Memberdayakan orang tua. Saya tekankan, ini anak-anak kita semua, ayolah gitu. Kalau memang perlu terapi ini anaknya, selain di sekolah, ayo di luar juga. Pergilah ke rumah sakit ini, saya tunjukkan ya. Saya kasih referensi supaya melakukan terapi di luar jam sekolah. Sehingga progres kemajuan perkembangan anak-anak kita semua itu cepat tercapai. Begitu Pak Ganda. Itu saja sih Bu San ya.
punten nih. Kalau ini jadi sekedar sharing juga, saya juga menangani anak autis dengan hambatan speech delay-nya parah. Sampai sekarang pun belum jelas menghitung 1 sampai 10 AU 2 gitu ya. Jadi ya tadi alhamdulillah saya upload tuh kemarin sampai 10 mulai terdengar jelas juga udah apresiasi gitu. Makanya itu di salah satu permasalahan inklusi juga tidak berjalan lancar kalau kita amati itu. Kalau di perkotaan saya rasa ada sedikit peningkatan. Kalau di pelosok di wilayah kami itu, masya Allah, tidak ada gitu. Malah down anak kami yang dirasa sudah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah umum, ketika kita masukkan ke sekolah umum, down lagi karena gurunya tadi kesulitan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Daripada mengorbankan 40 anak demi 1 anak yang berkebutuhan khusus, akhirnya terbengkalai kan. Makanya ya tadi, berdayakan orang tuanya gitu. Berdayakan orang tuanya. Ayo Bu sama-sama gitu. Pak gitu. Gitu aja. Itu yang sudah saya lakukan Bu Santi. Ya, terima kasih. Itu saja banget, Dewi. Terima kasih Bu Dwi, sangat lengkap sekali. Ibu Santi, Ibu Resita, terima kasih. Iya, betul ya Bapak Ibu, untuk tidak hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi pendidikan itu nggak bisa cuma one man show ya. Harus kolaborasi, terutama unsur sekolah, murid sendiri itu adalah paling penting karena dia yang tahu apa yang dia inginkan, kemudian juga orang tua itu paling penting ya. Jadi bisa melibatkan 3 itu cukup mungkin untuk anak-anak kita ya sekarang gitu ya. Mungkin kalau mau lebih hebat lagi boleh kolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa mendukung gitu ya Bu Santi ya. Kalau ngomongin inklusi ini selalu seru nih. Tuh langsung pada raise hand nih. gregetnya, aduh, kok cuma insentif doang ya? Pelaksanaannya mana ini? Aduh, ramai ya, Ini Bu ya. ada Bu Dadah, Bu. Ya Bapak Ibu, sebelum saya persilahkan jangan turun tangannya biar capek. Oke, tadi ada Bu Dadah nih, Bu Dadah, silakan Bu Dadah. Halo Bu Dadah. Bu Dadah. Oke, lanjut dulu deh ke Pak Masuri. Silakan Pak Masuri. Pak Mas. Oke, Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, Bu ya. Di sekolah kami, betul tadi, mungkin setiap sekolah ada ya. Dia bukan terkadang, bahkan setiap guru itu bertanya, dia diam gitu kan. Nah, pokoknya semua guru itu diam gitu kan, kalau ditanya dia. Nah, tapi ada sebagian 1 orang siswa, kawan lah mungkin ya di sekolah, dia mau bicara gitu, ya. Jadi bahkan biasa ngobrol normal lah gitu ya. Nah, apakah salah kami jika temannya itu dijadikan semacam apa ya? Kalau di TK itu apa ya sebutannya ya? Apa Ya, guru Bu? sebaya Iya, gitu? Guru bukan sebaya? guru sebaya. Kalau guru PAUD itu apa ya namanya? Guru tutor ya. Nah, semacam tutor lah gitu ya. Apakah salah gitu kan kalau anak tersebut temannya yang biasa diajak bicara dia itu mau, kami memberikan ya semacam menjembatani ke dia gitu, ke orang tersebut. Baik Bu, apakah boleh enggak gitu? Halo? Iya, Pak Masuri, ditangkap. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaannya Pak Masuri karena bukan kapasitas saya untuk menjawab boleh atau tidak. Iya maksudnya, maksudnya teman-teman di sini ada yang bukan dari boleh tidak, apakah salahkah enggak gitu ke kami Oh, sebagai oke. guru gitu, memberikan apa namanya
arahan ke teman yang mau bicara dengan dia gitu kan, supaya ya setiap ada pembelajaran masuk atau terserap oleh dia gitu, oleh anak tersebut. Bagus Pak itu. Jadi berkolaborasi dianya. Biar berkolaborasi dengan teman. Jadi boleh Supaya ya. memancing juga, boleh lah. Supaya trik kita itu strategi Ya. pembelajaran itu. Iya, Jadi kalau karena dengan kan kita dia tidak aktif bicara, kita arahkan temannya coba kita juga amati dia gitu. Bisa nggak gitu kan. Yang penting pendekatan pendekatan secara pendekatan predati ya, dari hati ke hati itu dengan murid apa yang jadi intinya mah kita harus cari dia keminatannya kemana gitu ta. Keinginannya seperti apa, kita ikuti alurnya gitu. Gitu ta. Itu strategi pembelajaran menurut saya kalau kita arahkan ke temannya, ketika sama kita misalkan dia sulit berkomunikasi, kita arahkan ke teman kok dia mau bicara gitu. Itu juga bagus. Nimbrunglah kita di situ gitu kan. Iya. Sambil mengaitkan apa yang dibicarakan nih gitu. Terus ayo pancing terus gitu kan. Bagus Pak, itu masuk strategi pembelajaran, tidak salah, malah bagus menurut saya. Saya pun sama di kelas begitu. Ketika saya arahkan bersalaman aja dulu, bersalaman. Mau kontak tuh. Lama itu saya 6 bulan prosesnya. Anak bisa kontak dengan teman sekelasnya itu. Tapi dia ngotak fisik, diarahkan, akhirnya pendekatan emosi stabil ya. Alhamdulillah. Menurut saya itu termasuk ke strategi pembelajaran Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan bagus. Gitu. Baik Ibu, terima kasih arahannya. Bagus, tidak ada salah, tidak ada benar. Coba dan coba terus pokoknya. Karena begini, belajar sepanjang hayat untuk kita sebagai pendidik, ya itu belajar dari situ tuh. Permasalahan pasti kita hadapi tiap hari, ya itu juga termasuk cara kita belajar sepanjang hayat menangani masalah seperti itu. Begitu Pak Mas Surya, tetap semangatlah. Iya. Semoga Terima kasih Ibu. ya Pak Mas Surya. Dari Ibu Santi mungkin ada yang mau ditambahkan? Halo, Assalamualaikum. Bu Dada kali, Bu Dada sudah ada? Oh iya, baik. Ini mohon maaf nih tadi ada gangguan, ini pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati. Boleh silakan Bu Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waduh, Bu Santi ini emang sahabat saya ini. Mantap Bu Santi, saya terkesima dari tadi sampai tidak pergi kemana-mana ini di depan terus memandang Bu Santi dan teman-teman yang lain, terutama co-hostnya ini, Ibu Resita. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya hanya ingin berbagi sedikit terkait memang kebetulan sekolah kami ini termasuk sekolah inklusif di angkatan pertama di Kota Tangerang. Saya akan sedikit memberikan apresiasi kepada Papa Ganda tadi ya, yang pertama yang bertanya apakah saya salah atau Iya itu Bun, terima kemudian kasih. ya tentang melayani anak yang berkebutuhan khusus atau sekarang itu dikatakan lain anak yang istimewa. Itu bukan merupakan pembulian, tetapi merupakan suatu kebanggaan bagi kita karena di situ berarti kita sudah melayani semua warga negara Indonesia untuk memenuhi haknya untuk mengikuti pendidikan. Itulah makanya kita sekarang sudah diberikan kesempatan untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, itu pun ada aturan-aturan tertentu. Di sekolah inklusif itu aturannya kita di dalam PPDB itu hanya menerima kurang lebih itu 5%. Kalau tidak di saya tuh paling banyak 2 atau 3 orang yang mendaftar inklusi anak inklusi namun dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya syarat pertama itu yaitu dengan hasil tes psikolog yaitu IQ di bawah enggak rata-rata 80.
Ketika anak itu di bawah 80, memang itu sudah tidak bisa kita layani dan disarankan untuk mengikuti ke SLB atau sekolah khusus. Namun kenyataannya di sekolah kami kan negeri. Pada tahun ini kami menerima 2 anak inklusi. Setelah kami memfasilitasi dengan tes psikolog, ternyata itu hasilnya memang kebanyakan IQ-nya itu di bawah 80 bahkan. Kalau menurut kita ya itu sudah tidak bisa diterima di sekolah kami karena memang itu nilainya di bawah rata-rata. Namun karena mereka sudah mengikuti prosedur tidak melalui tes anak ABK, jadi dia mengikutinya mengikutinya online. Jadi dia udah ke jaring, udah masuk, saya tes ternyata itu di bawah. Biarpun demikian kita tidak bisa mengarahkan mereka untuk ke sekolah SKH, tapi kita berupaya. Seperti yang tadi Ibu katakan, yang dari Banten memang di sekolah kami ada 1 guru khusus yang mendapat insentif dari Banten. Tapi di sekolah kami itu sangat berguna sekali karena mereka itu membawahi teman-temannya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, setiap itu dipantau, didata bagaimana itu pembelajarannya. Kan kita juga mendatangkan 1 guru dari lulusan sekolah berkebutuhan khusus. Jadi dia ada 1 guru untuk melayani siswa tersebut, namun melayaninya tidak setiap hari. Jadi dibuatkan jadwalnya itu seminggu 2 kali. Dibayarnya ada khusus dari dana alokasi dana BOSDA. Kemudian saya juga untuk memfasilitasi anak itu, kami pun semua dipersiapkan sedemikian rupa, baik itu ruangannya maupun peralatannya. Dan kami pun tahun ini mendatangkan guru seni. Dan alhamdulillah pada perayaan kita yang memang tidak boleh dikatakan perayakan ya, tidak boleh dikatakan sebagai perayaan, tetapi di akhir sesi kita gelar karya itu, kita tampilkan anak-anak yang kebutuhan khusus tadi, menyampilkan sebuah tarian dengan berbagai macam gaya, bahkan ada 1 anak yang tunarungu. Tapi anak yang tunarungu pun bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan tidak mengganggu yang lain. Baik itu di kelas maupun upacara, masih bisa ikut belajar seperti biasa. Teman-temannya mendukung. Dan malah dia itu dikatakan cerdas. Ketika nulis rapi, menghitung bisa. Tapi menghitungnya dengan gerakan-gerakan, tapi kalau diapresiasikan dalam tulisan betul. Itu. Jadi mohon maaf kalau memang dikatakan tadi di awal mungkin tidak hanya dengan adanya insentif, tapi kami pun sudah siap dan mohon doanya kepada semua teman-teman di sini agar kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik sehingga di tahun kedua ini bahkan ada perhatian dari pemerintah yang cukup baik bahwa memang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini akan diberikan berupa bantuan yaitu tangcer atau PIP itu. Mungkin itu saja sekali lagi, jadi kita jangan merasa terbebani dengan adanya anak berkebutuhan khusus. Memang itu suatu kewajiban bagi kita sebagai pendidik melayani semua warga negara kita dengan baik. Apalagi memang semua sudah diarahkan sedemikian rupa dari pembelajarannya, kurikulumnya juga harus dimodifikasi, jadi disesuaikan apabila ada anak inklusi di situ. Begitu juga dengan KKTP-nya disesuaikan, hasil belajarnya juga disesuaikan dengan kebutuhan anak kita yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja sedikit pengalaman yang saya dapat, sedikit pengalaman yang saya bagikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua.
Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu Santi yang sudah menyampaikan ini sangat menginspirasi bagi kami, khususnya ini karena kami memang angkatan kedua masih baru. Masih harus banyak belajar dari Bu Santi dan teman-teman. Jadi mohon dukungannya juga Bu Santi, ajarin kami supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dada, sangat nambah wawasan dan pengetahuan ya untuk saya pribadi. Terima kasih Bu ilmunya. Luar biasa ya teman-teman, sampai ini terhipnotis nih. Jalan industrinya Bu sharing Resita yang teman-teman berikan ya. Keren. Iya, betul sekali. Baik, teman-teman, nggak kerasa ternyata sudah jam 9:05 nih Bu Santi nih. Sebelum ditutup, mungkin Bu Santi ada closing statement? Ya, terima kasih Bu Resita. Closing statement dari saya ingin closing statement dari saya harapkan pertemuan kita pada malam ini bisa dapat menjadi bahan untuk menginspirasi teman-teman semua, terutama untuk bahan nanti di hari Sabtu atau di hari Jumat yang biasanya teman-teman dilakukan di sekolah ya dengan komunitas belajarnya masing-masing. Jadi pesan saya, jangan lupa menjadi pendengar yang baik bagi siswa-siswi kita, karena mereka itu butuh didengarkan, bukan hanya diajarkan. Ya, jadi semoga kita semua bisa jadi pendengar yang baik, dan semoga kita semua dapat memperbaiki generasi penerus kita, dan semoga juga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi untuk menuju kedewasaan mereka. Terima kasih semuanya pada malam hari ini bisa bersama kami GCE Banten, dan semoga semarak bulan Agustus ini dapat menginspirasi semua komunitas pendidik yang ada di Indonesia. Terima kasih Bu Resita. Terima kasih Bu Santi, super sekali nih closing statement-nya. Pantas terpilih sebagai wadah inspiring teacher ya. Ini sangat menginspirasi closing statement-nya. Baik, teman-teman, alhamdulillah ya malam hari ini kita belajar sesuatu. Kalau saya belajar banyak nih dari Bu Santi, banyak yang bisa saya terapkan nanti di sekolah gitu ya. Semoga teman-teman juga mendapat insight yang positif dari kegiatan kita malam hari ini. Pendidikan kita mungkin masih jauh dari kata sempurna ya Bu Santi ya, pendidikan di Indonesia, tapi Bapak Ibu, hal kecil apapun yang kita lakukan itu adalah ibarat kerikil yang membangun sebuah istana nantinya ya. Tidak kerikil yang kita susun itu nanti akan menjadi istana kelak gitu ya. Jadi jangan menyerah walaupun lelah dengan seluruh kebijakan yang berubah, tapi percayalah itu untuk kebaikan semuanya ya. Mengingatkan teman-teman untuk Bu Resita bisa tambah lagi? Boleh, silakan Bu Santi. Ya, terakhir. Saya harapkan juga ini kan kita semangat ya. Mohon semangat ini ditularkan, karena semangat itu menular. Kata orang itu semangat itu menular. Jadi sering-sering masuk ke komunitas biar kita tambah semangat untuk saling berbagi. Berbagi itu juga menular biasanya. Nah, jadi jangan menularkan penyakit aja. Mulai sekarang kita tularkan semangat untuk memperbaiki anak-anak kita. Makasih Bu Res. Ini juga yang nggak kalah penting nih. Tularkan semangat berbagi terutama ya. Buat teman-teman kita yang masih mager, malas bergerak. Semoga kita juga bisa menjadi inspirasi. Kalau malam hari ini terinspirasi oleh Bu Santi, semoga nanti kita juga menginspirasi teman-teman kita di sekolah untuk berbagi. Gitu ya Bu Santi ya. Baik, teman-teman, mengingatkan daftar hadir sudah dibuka, linknya ada di kolom chat, saya kirim lagi. Silakan diisi, nanti linknya akan ditutup jam 10 malam ya Bapak Ibu.
Terima kasih yang sudah hadir. Kita foto bersama Bapak Ibu yang bisa membuka kamera, boleh dibuka dulu kameranya. Oke. Sebentar ya. Siap. Bentar, boleh saya pakai kerudung dulu nih. Oh iya. Sebentar kita tunggu ini pakai kerudung dulu, teman-teman. Bukan. Jadi time is family, jadi buka-bukaan. Tar. Izin keluar ya Bapak dan Ibu. Ibu-ibu yang masih mau pakai kerudung dulu boleh ya. Nah, misalnya Pakai kerudung jangan ya. link YouTube-nya, video inspirasinya nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Linknya ada, nanti linknya dicantumkan di slide mungkin ya, nanti slide-nya biar bisa dibagikan ya Miss Santi ya. Teman-teman bisa lihat nanti di slide materi. Baik, sudah siap? Oke, sebentar saya tutup dulu kolom chatnya supaya tidak ada chat yang masuk nih. Nanti fotonya ketutupan chat. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Akhir pekan bagi guru-guru yang 5 hari kerja dan yang 6 hari kerja, semangat besok pagi. Semoga menginspirasi murid-muridnya dari kegiatan kita malam hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami dari tim Semarak GCE Banten mohon dimaafkan kurang lebihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap sukses. Thank you. Izin keluar dulu ya. Bu Santi, terima kasih, keren sekali. Makasih Bu Resita. Maaf kalau terlalu cepat. Bu Resita. Iya, Pak Akto. Jadi aku lihat ada Pak Rizal ya, join juga ya. Iya, Pak Rizal ada tadi ya. Iya, Pak Rizal. Bu Mesaro, makasih Bu Mesaro. Tangerang ini kah? Thank you Ibu. Mangga Bapak Ibu boleh meninggalkan. Oh Bu iya, Santi, terima kasih, keren banget Bu Resita. Makasih Bu Siti. Sama ngurusin tadi nggak jadilah, udah.